kosong melompong, bener-bener kosong melompong. Karena tadi Morp bisa dibilang mereka nguasain 50% dari zonanya. Dan saat ini kita sedang memantau Morp 1-1-1-1. Setup yang dilakukan sama Morp sungguh berani, Flo. Oh 10 juga mereka, tetap angka 10 mereka. Betul, tetap di angka 10, tapi setupnya berani banget. Iya, mereka berani banget sih. Benar-benar mereka langsung menempatkan diri di beberapa tempat yang cukup enak. Dan kita bakal lihat dari tim TSM juga mulai berperang dengan Valdus yang berada di high ground. Valdus kali knock 1, tapi dari tim TSM juga tinggal 3 player yang tersisa. TSM juga perang dengan T1 yang lagi rotasi, tapi lebih fokus ke Valdus yang berada tepat depan mereka. Betul, lemparan granat silih berganti, saling melempar satu sama lain lah. Ilah, gua sampai belepotan ngomongnya karena granat yang dilempar sama Valdus terlalu banyak, bahkan langsung memulangkan Neo ke arah lobby. TSM hilang dengan sangat cepat gara-gara lemparan dari Valdus bener-bener komit tadi. Iya betul banget, dan mereka bakal langsung kabur juga dengan sisa anggotanya yang bertahan, tapi spray down dari seorang Martin belum menemukan targetnya. Dari Martin juga bakal tembak dari arah belakang mereka. Itu ada tim nomor 16, itu Nova GL, Vampir dan kawan-kawan. Betul, dan Jonathan mati cepat, kontennya hilang berarti untuk di last match di hari ini. Valdus sudah mulai nge-stick lagi, mereka sementara Nova tidak ingin melepas angle-nya karena Valdus, tapi ternyata Valdus lebih ingin melakukan commit fight. Kali ini bakal dilewatin begitu aja. Satu pemain yang bakal dilempar granat menuju ke arah Smokey. Smokey sendirian karena 3 pemain Nova berada di arah yang lain. Martin akan segera melakukan push, kali ini granat dilempar satu persatu bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin bertambah lagi untuk Valdus, 4 poin kill sudah mereka kumpulkan. Iya, kita bakal juga nih pergerakan dari tim Valdus yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka tanpa kehilangan satu player pun ya. Mereka berhasil memukul beberapa tim mundur. Nah, kita bakal lihat kali ini ya dari tim-tim yang masih bertahan kali ini. Total 53 orang yang masih live, circle ketiga. Dan tampaknya masih banyak banget space yang dapat digunakan untuk bertahan sementara di daerah Valdus dan juga OR. Betul, sementara dari OR tadi, Scout masih lompat-lompat sambil ngebuka vision untuk ke arah lower groundnya. Yudu sudah mulai naik ke arah perbukitan di sekitar Pochinki. Sementara dari RRQ mereka mengambil rumah roti yang terpisah dari arah Pochinkinya. Tapi Valdus lagi-lagi melihat pemain dari TSM tidak dibiarkan lepas dan langsung pulang ke arah lobby. 14 tim tersisa. Iya, kita bakal lihat kayaknya pergerakan tim RCS juga mengambil ujung-ujung dari Very Peer ya. Mereka bakal juga langsung melihat beberapa tim yang rotasi dan gue agak bingung nih, tempat-tempat yang tersedia itu di mana aja. Karena ini lumayan banyak tim yang langsung rotasi juga, pindah-pindah posisi, jadi tempat-tempat yang available dan unavailable keacak-acak kembali ketika setelah ketiga lagi menuju ke setengah kali ini. Betul, karena kita ngelihat dari tadi tuh semua tim lagi rotasi, mereka perang, lagi rotasi, mereka perang. Bukan perang di arah kompon, tapi masih di, apa ya, kayak pertengahan jalan ketika mereka lagi ingin menuju ke arah kompon yang mereka inginkan. Lagi bersinggah, fight. Betul. Rotasi tengah jalan, berhenti dulu, fight dulu. Betul. Bahkan banyak banget tim tadi kayak Valdus lagi rotasi ketemu musuh berhenti fight dulu. Selalu fight yang seperti itu, bukan yang nabrak-nabrak ke arah compound untuk rebutan compound. Seru banget kayaknya buat match terakhir kali ini karena perang itu pas lagi rotasi. Bahkan kali ini dari Sinergi mereka masih bermain tipis di arah pinggiran circle. Morp sudah mulai bertemu dengan beberapa tim. Mungkin Morp lagi rotasi ketemuan sama tim lain juga karena bentar lagi mereka bakal ketemuan sama RCS. 2 pemain Morp akan menahan pemain-pemain RCS sementara 2 pemain Morp lainnya akan fokus ke arah Chels atau Zabrol akan regroup lagi untuk ngebantu Jaxi dan juga No Mercy. Agak susah, ini tricky banget di mana perbukitan depan RCS tuh harus diambil. Itu Betul. perbukitan benar-benar harus diambil dan ada beberapa pos yang harus diambil juga. Kalau mereka telat kali ini keburu di si RCS, ini bakal skakmat sih dan harusnya Jaxi dan juga No Mercy ya. Ini tugasnya lebih ke ngunci RCS, Zabrol dan juga Rensky harusnya mengisi perbukitan. Karena kalau mereka telat, ini udah dan mereka bisa habis dimatiin oleh tim-tim yang berada di bukit lebih dahulu. Dan ternyata bener aja mereka tampaknya sedikit telat ya. Mereka bisa ngambil bawah-bawahnya sih, bisa ambil lereng-lereng. Tapi balik lagi, itu suboptimal. Udah rotasi sebenarnya, oh ini jadi mimpi buruk main. Lu lihat tadi ada 2 orang dari Morp yang bakal rotasi ke bagian depan. Rensky dan juga Zabrol sudah mengamankan daerah lempengan yang dibilang sama Flo. Tapi 2 pemain Morp yang lainnya masih fokus untuk mengunci pergerakan dari RCS. Betul. Wah ini enak banget men. Lo tutup pakai mobil, lo granat dalamnya. Nggak, tutup pakai mobil dah. Biarin aja kah? Iya biarin udah. Biarin mati sayang pak, mending dibunuh pakai granat 4 poin kill. Tungguin dulu, bikin mereka panik dulu kan dalam kan. Oke. Oh, Flo tuh sadis banget ternyata orangnya ya. Dibikin panik, kalang kabut baru di kill. Oke. Jadi ada masuk, cetung, duar. Udah pasti dibombardir granat sih kalau udah di lock pakai mobil dan gak bisa keluar. Gak, lompat-lompat dulu depan mereka. Ditonting dulu ya. Taunting. Ditonting dulu.
Baru konten namanya kan. Itu baru namanya konten. Turnamen Oh. nge-lock pro player, dijogetin dulu pro playernya. BTR juga pernah kan? Pernah. Yang dia nge-lock orang di rumah, nggak bisa keluar dari rumahnya, terus dijogetin dulu. Baru di granat. Enggak, kan mereka lompat dari jendela Iya, mati-mati semua. malah nggak bisa lompat kalau nggak salah waktu itu. Yang di ini kan Gergopol atas kan? Yang di Yang di Scream. Iya bener, SA versus saya waktu itu. Iya bener, Gergopol atas bener. Gergopol atas yang Itu ditaunting dulu. Nggak bisa lompat ya, nyangkut ya mereka Ada ya? tralisnya jendelanya, nggak bisa lompat. Rumah merah kan itu. Yang waktu lagi zaman-zamannya Kuproy kan? Iya, lagi zamannya Kuproy. Ingat lagi low flow bangke. Aduh, oke. Sampai tapi ternyata dari satu player dari tim Morph JXC harus tumbang juga. Tembakan dari seorang Chelsea MJ mengenai JXC dan dapatkah teman-temannya datang dan menyelamatkan JXC. Kali ini kita bakal lihat dari teman-temannya bala bantuan sudah datang tapi jaraknya sedikit jauh. Lemparan asap ke kiri ke kanan dari seorang Ultron berusaha menutupi vision dari tim Morph. JXC pun merangkak langkah demi langkah pelan-pelan menuju ke arah Rensky dan akan coba diselamatkan kali ini. Betul, agak sedikit risky sih sebenarnya untuk menyelamatkan Jaxi-nya. Oh enggak. Sarannya ngambil lower ground-nya, harusnya aman buat nyelamatin Jaxi. Tapi hati-hati karena masih ada dua pemain Chelsea yang berada di arah yang lain. Sementara Zabrol menunggu di arah lempengan sebelah kiri untuk mengantisipasi adanya tim lain yang datang dari arah mana tuh? Ladang. Dari arah ladang dan di atas high ground kali ini. Perlu diperhatikan oleh semua tim, jangan sampai ke pick off. Lemparan bom, lemparan baso yang panas sudah matang dilemparan. No! Dapat lagi satu Jaxi-nya kenok lagi. player JXC. Terus revive, tapi dari Chelsea kali ini lagi berusaha. Oh, bikinnya bagus banget. Wah, matang banget tapi ternyata dihindari oleh Ultron, sang robot abadi kali ini. Betul, masih bisa menyelamatkan diri untuk berpindah ke arah yang lebih aman tadi. Mengantisipasi ledakan granat dari Zabrol. Masih belum bisa mendapatkan satupun orang kali ini. No Mercy sepertinya sudah dipulangkan ke arah lobby. Hanya tinggal 3 player yang tersisa. Zona yang tidak menguntungkan untuk more team di game terakhir untuk hari ini. Suara kendaraan sudah mulai terdengar dan Zabrol cukup aware dengan keadaan rumah yang ditempatin tadi sama Valdus. Tapi sepertinya Zabrol sudah mulai ditembakin sama tim Chelsea yang ada di depan dia. Iya, kita bakal juga dipergerakan Zabrol ya. Pelan-pelan bakal menuju ke arah kendaraannya dan mungkin bakal ambil sisi open field di lapangannya untuk rotasi. Betul. Manparang tampaknya dia mengalami kecelakaan tunggal kali ini, oke. Dan dari tim Morphe lagi mencari celah nih. Dia lagi mikir, ini bisa nggak ya lewat ladang kita? Wow, kepalanya ketembak. Tapi untung JXC masih bertahan. Ternyata kepala dia terbuat dari baja juga kali ini ya. Wow, kepala terbuat dari baja. Itu orang apa Robocop ya. Tapi Blue Zone sudah mulai bergerak. Kali ini Zabrol bakal naik ke atas mobil. Naik semua masuk ke dalam mobilnya sedang melakukan rotasi. Tapi Chelsea ingin membuka zonanya. Ingin membuka angle shoot yang menuju ke arah Morph dalam satu mobil. Dan Rensky terjatuh. Satu pick berhasil diamankan. Kali ini masih berusaha gaspol. Ditembakin dari bagian high ground. Dan sepertinya Chelsea gagal mendapatkan Morph ketika mereka sedang melakukan rotasi. Sementara Rensky yang tertinggal di bagian belakang akan segera dipulangkan ke arah lobby. Morph akan menghadapi ujian berikutnya karena kali ini JXC terkena granat dari tim Secret. Hanya menyisakan Zabrol, last man standing, dan mungkin bakal dipush sama tim Secret. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Hanya ada Zabrol yang kali ini masih selamat. Iya, sayang banget dari tim Morph tinggal Zabrol bertahan kali ini. Sayang banget kalau mereka tidak maksimal poin mereka pada game terakhir kali ini ya. Dan kita bakal lihat dari tim Morph ya, sekarang menempati peringkat 14 ya. Mereka butuh poin tambahan untuk menyelamatkan poin mereka. Oh, granatnya kena ke arah Zabrol, berarti Morph harus puas di posisi ke-11, satu placement point untuk mereka. Dan game masih berlanjut di arah pom bensin, cukup ramai. 3 tim di arah pom bensin, bakal ada close combat. Vex berhasil mendapatkan 1 orang kali ini. Ada Encore yang berada di bagian paling belakang, tapi RRQ, 2 player mereka masih aktif. Ditui, ditembak depan muka dia persis. Dan G9 pun sudah dipulangkan ke arah lobby. RRQ, #10. Iya, ini bakal fight yang berdarah banget bagi tim-tim yang berada di daerah pom bensin kali ini. Dan dari seorang Paradox berusaha nembak juga tapi belum berhasil menemukan targetnya. Kita bakal dari Paradox, bakal keluar dari arah pom bensin, bakal menuju ke arah safe spotnya, dan kita bakal lihat apakah dari tim Mega bisa menahan gempuran dari tim SG kali ini ya. Lemparan bom masih dilemparkan kiri dan kanan, tapi Matoy dari tim TS juga mulai terpantau menembak. Granat sinergi yang sudah mengamankan daerah pergudangan dekat pom bensin. Di bukit sebelah kanan juga masih ada yang menunggu, dan 1 granat yang sukses. Ted harus mencari celah untuk mendapatkan informasi yang lebih. Masih lompat. Granat meletup dan ditembak dari arah yang lain. Tersandwich dari 2 tim. Mega langsung melakukan flank ke arah sisi yang membuat sinergi tidak bisa bergerak dengan bebas. Iya, kita bakal lihat pergerakannya juga dari semua tim pelan-pelan mencari celah. Step by step menahan Blue Zone yang udah begitu sakit kali ini. Gak ada mau TB Blue Zone terlalu lama lagi, tapi ada player
player yang nyangkut di ujung bangunan. Terhimpit oleh Blue Zone, harus menghindari beberapa basa-basa panas yang dilempar juga kali ini. Ini sinergi udah nggak bisa kemana-mana lagi sih, Flo. Ya, ini nyangkut sih mereka. Betul, udah nyangkut Ini banget. ibaratnya skak nih. Yes, ini bentar lagi mat nih. Zona bakal bergerak, udah mat sih itu. Iya. Zona tinggal berapa detik lagi tuh? 12 detik lagi Zona bakal bergerak. Wah! Dan OR juga Itu nggak dia bisa matnya. bergerak. Itu mat. Granatnya ya. Meletup sudah balon hijau. Aduh. Wah, wah. Oh, gua kira 4 orang satu mobil. Dia ngapain? Maju ke depan lah. Paradoks kayak kiri kanan lu dia tadi. Dia nunggu momen itu. Kelihatan dong scout lagi nembak asik-asik ditembak sama yang lain juga. Ternyata KOG sudah diratakan dan sepertinya OR juga sudah dipulangkan. Oh, masih ada. Masih ada 3 player ternyata yang tersisa dari OR. Itu bakal juga dari OR ya. Mereka dari awal sampai akhir bertahan ini loh. Mobil meledak. Shaq tinggal 1, bertahan bertiga dalam satu Shaq. Tapi mereka bertahan hingga top 5 pada kali ini. Dan akankah circle kali ini berakhir game kali ini berakhir di circle 6? Iya, karena cepet banget ya. Iya ya, bener-bener ini circle 6. Tapi udah tinggal 5 tim dan 13 player yang masih hidup. Ini semua tim udah pincang, kecuali mungkin buat Mega. Karena Mega masih bertahan dengan 4 pemain mereka dan mereka sudah mengumpulkan 7 kill. Iya. TS sih ini bisa chicken nih mereka, dan mereka lagi butuhin banget chicken juga ya untuk mengamankan poin mereka. Bagi teman-teman yang bisa nonton, kita juga masih ada tim-tim dari Asia Tenggara. Kali ini TS bertahan hingga top 5 ya. Kita beri dukungan ke tim TS dengan memberikan hashtag Sea Pride kali ini. Betul, kali ini full dukungan ke si Pride, Sea Pride. Tim Secret, 4 pemain mereka masih bertahan juga dan Mega harusnya bakal fight sama tim OR sih. Karena udah saling ngelock posisinya tadi angle shootnya. Dan kita bakal dari tim IND dipulangkan ke lobby dan hanya menyisakan total 3 tim lagi. Betul, ternyata OR bakal perang sama Mega terlebih dahulu seperti yang udah gue bilang tadi. Karena mereka sudah saling menatap-natap matanya. 2 orang berhasil dikenok. Kali ini Timunnya bakal bangkit dan berpindah kameranya ke arah yang lain. So what happened dengan observer kita, tapi berpindah juga ke arah Paradox yang sudah berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim OR. Browning shoot sedikit menutup angle shoot. Sudah semakin mengecil kembali dan kali ini hanya ada 1 pemain terakhir yang masih bersembunyi di dalam Shake. Akan segera keluar dan mungkin akan langsung diberondong peluru panas ketika dia keluar dari arah Shake-nya. Dan ini posisi pengennya ke TS. Mereka Betul. udah ambil satu circle, mereka juga menjaga jalur ke circle selanjutnya. Jadi dari tim TS mungkin bakal mengakhiri game ini ya. Harusnya ini chicken buat tim Secret. Ya ini udah clear sih harusnya. Dan yes, Winner chicken dinner untuk tim Secret.